ini juga kita belajar juga nih nanti dari pengalamannya Kak Atin ya teman-teman ya. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Atin. Jadi Kak Atin ini owner dari Ayam Kampung Sarasa. Nah, tema obrolan kita sore ini bukan sekedar ayam kampung. Nah, di flyernya juga kemarin Kak Atin juga ini ya teman-teman yang menginfokan bisa mendapatkan produk gratis dari Ayam Kampung Sarasa bagi penonton yang beruntung gitu Kak ya. Nah, jadi stay tune sampai akhir. Oke. Kak, mungkin ini sih Kak, mungkin openingnya teman-teman sebelum kita ngobrol jauh Kak ya terkait bisnis, kita mau ngobrol bisnis Kak ya, mau ngobrol-ngobrol terkait pengalamannya Kak Atin nih selama berbisnis seperti itu. Teman-teman mungkin penasaran nih Kak, terkait mungkin latar belakangnya Kak Atin, misalnya seperti aktivitasnya selain bisnis apa sih kayak gitu, stay-nya di mana kayak gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu itu dulu sih Kak. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atin Yulianti. Enggak sih, tinggalnya di Bandung. Untuk saat ini aktivitas sehari-hari berperan sebagai ibu rumah tangga, terus owner Ayam Kampung Sarasa. Aktivitasnya lumayan seru karena selain Ayam Kampung Sarasa kan pasti ya saya ngurus keluarga dan lagi punya anak kecil yang Masya Allah lagi solehnya. Terus bikin konten juga buat jualan gitu, sampai terus dapur produksi juga. Saya percaya kalau menjadi ibu tuh bukan alasan untuk berhenti berkarya ya, karena justru dari dapur ini saya mulai belajar banyak hal gitu. Terutama ya bagaimana tentang kesabaran, bagaimana sebuah usaha bisa tumbuh dari niat yang sederhana gitu Bu. Kakak aja. Iya Kak, aduh lupa. Iya. Wah, ini keren banget. Openingnya kok sudah keren gini ya. Jadi kata Kak Atin tadi, iya, openingnya udah keren banget ini. Jadi kata Kak Atin tadi ibu rumah tangga bukan tidak membuat kita menjadi alasan gitu ya kayak untuk tidak ngapain, untuk tidak berkarya gitu. Jadi meskipun ibu rumah tangga tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan uang juga kayak gitu kayak. Nah, kayaknya seru nih karena ini relate banget dengan dengan kita semua ya Kak ya, para wanita gitu. Karena kita para wanita kan memang sebagian besar kan kita sebagai ibu rumah tangga dan pasti sebagai ibu seperti itu Kak ya, pasti sebagian besar seperti itu, maka mungkin akan sangat relate nih dengan obrolan kita sore ini nih dengan banyak teman-teman gitu, apalagi yang mengalami keresahan mungkin terkait terkait keuangan juga, karena tadi di-mention juga tentang keuangan gitu Kak Atin ya. Tapi kan yang buat penasaran itu gimana sih Kak awal mula Kak Atin memutuskan untuk kayaknya aku buka bisnis ayam Sarasa aja deh kayak gitu. Itu gimana tuh Kak latar belakangnya? Apakah Kak Atin memang memang sejak awal memang udah excited gitu sama bisnis atau gimana tuh Kak? Mungkin awalnya tuh dari kebutuhan sendiri dulu ya. Nah, suka banget sama ayam kampung, maksudnya karena rasanya tuh emang beda ya sama ayam pedaging pada umumnya. Terus dari segi kandungan juga kan lebih kayak kolagennya tuh lumayan lebih tinggi ya, kayak buat kaldu gitu kan. Kayak pas MPASI kan seringnya bikin ayam kampung gitu kan. Kalau ayam kampung lumayan sulit tuh nyari ayam kampung. Nah, terus yang kedua tuh saya tuh pernah nih nyari ayam kampung yang halal gitu, yang maksudnya tuh yang benar-benar penyembelihannya tuh sesuai syariat. Nah, pernah saya pasarnya langsung beli ayam yang masih hidup gitu kan. Tahu-taunya tuh kan kalau ayam tuh emang agak sensitif ya, termasuk terutama dalam penyembelihannya. Nah, pasnya ternyata ini pemotongannya nggak sesuai syariat nih. Si uratnya tuh, si nadinya tuh nggak putus, nggak secara sempurna gitu. Nah, di situ aduh gimana ya nyari-nyari ayam kampung yang ini. Nah, yang maksudnya tuh yang standarnya jelas gitu kan, yang
yang halal gitu kan, yang fresh juga. Soalnya kan kebanyakan emang kalau di pasar saya teh beli nggak fresh gitu kan. Nah, terus kalau mau beli ke supermarket yang emang udah ada sertifikat halalnya juga lumayan mahal. Terus kalau beli ayam kalau mau masak ayam kampung tuh lumayan effort juga karena kan cukup awet ya Bu. Kak, cukup awet, terus eh, lumayan lama gitu. Terus itu aku kayak pengen ibu-ibu lain juga ngerasain manfaat ayam kampung tanpa harus repot masak berjam-jam gitu, tanpa harus nyari kemana-kemana. Kan emang lumayan ayam kampung tuh agak sulit juga kan nyarinya. Dari situ aku bikin versi ayam kampung ungkep frozennya gitu, jadi tinggal goreng atau panggang gitu. Jadi sekarang juga lagi ngembangin varian kayak bebek ungkepnya gitu. Terus paket ayam potongan yang versi hemat. Soalnya kan saya jualnya kayak per ekoran gitu. Nah, ada versi kayak potongan buat nyoba-nyoba dulu nih, cocok buat kayak buat traveling, anak kos gitu. Kayak nyobain ngembangin yang versi mininya gitu, yang buat pengen nyoba dulu nih gitu, atau pengen yang lebih simple buat nanti pengen misalkan pergi keluar jalan-jalan tapi bisa tetap bawa ini ayam kampung gitu. Jadi kayak gitu Bu. Jadi produk serundengnya juga udah siap, praktis tinggal makan, si sambalnya juga gitu. Jadi bukan jualan ayam tapi pengen nyediain solusi gitu, makan yang halal, yang tadi ya yang halal sih, ya penuh rasa aja sih Bu gitu. Iya, iya, iya. Wah, keren banget nih ya. Mulai tahun berapa nih Kak? Kak Atin mulai ini bisnis rasa ayamnya Kak. Udah berapa lama Kak jalannya? Kalau misalkan ayamnya sendiri kan ini tuh suatu kolaborasi ya dari sama ayah ya. Ini berarti mulai gimana ya, dari awalnya tuh emang ayah tuh udah emang berkecimpung di peternakan gitu. Ya, nah untuk mulai dikembangin menjadi frozen foodnya mah kalau itu baru tahun sekarang, tapi kalau untuk usaha ayam kampung sendiri udah dari tahun mungkin dari 2021-an kayaknya Bu, 2021-an ya. Oh iya, iya, udah cukup lama ya Kak ya. Jadi dari 2021 itu berarti belum Sarasa gitu ya namanya Kak ya, yang dari 2021 itu. Udah Sarasa sih Bu, cuman dulu tuh fokusnya masih menjadi pedagang, belum pebisnis gitu ya. Jadi masih fokus kayak ya udah jualannya tuh hanya offline gitu ke orang sekitar ya gitu. Sekitar Iya, iya. pas nyobain dibawa jauh gitu, kepake ini gitu, kok enak gitu, oh ya udah cobain nih di frozenin gitu, siapa tahu ada pasarnya gitu Bu. Iya, iya, iya. Oh iya Kak, berarti sebelumnya itu udah frozenan gitu Kak ya. Ya, Mulai 2021 belum frozen. Nah, mulai frozen itu mulai kapan Kak? mulai tahun ini di awal tahun. Iya, iya, keren banget Kak ya. Apa namanya, memang berdasarkan keresahan sendiri, terus kemudian menemukan peluang-peluang gitu kayak. Mungkin ini juga bisa bisa jadi insight juga gitu Kak ya, buat teman-teman yang memang pengen apa namanya memulai usaha gitu ya. Karena kita kan sering kali kalau pengen memulai usaha itu mikir idenya tuh terlalu jauh ya. Mungkin apa namanya kita bisa memulai dari keresahannya kita sendiri. Kita ada keresahan di apa sih? Karena Kak Atin ini kan berawal dari keresahannya Kak Atin ya terkait apa namanya pengen memperoleh ayam yang apa namanya sesuai standar, ayam yang sehat seperti itu. Sampai akhirnya ya jadi produk frozen seperti sekarang gitu. Dan itu berproses memang seperti itu Kak ya. Iya, iya, keren sih. Nah ini ada ayam kampung Sarasa the best. Ini dari Kak Gilar udah pernah nih kayaknya udah pernah incip dia. Iya, iya Kak. Nah Kak, kenapa namanya Sarasa Kak? Nama balik Sarasa ini sendiri tuh diambil dari bahasa Sunda ya Kak. Yang itu satu rasa. Rasa ya. Jadi aku tuh filosofinya tuh pengen orang yang makan ayam kampung Sarasa tuh bisa ngerasain rasa yang sama. Kan ayam kampung tuh ya vibe-nya tuh rumahan gitu ya. Jadi ngerasain rasa hangatnya rumah, terus
rasa syukur yang sederhana gitu. Karena makanan yang dibuat dengan rasa tuh beda gitu yuk. Beda lah ya Bu. Jadi pengen aja gitu semua orang yang menikmati ayam kampung Sarasa tuh eh bisa merasakan rasa yang sama gitu Bu, rasa rasa hangat. Oh ini tuh kan kalau sekarang tuh nyari ayam kampung gitu kan udah susah gitu, terus ayam kampung tuh emang identiknya tuh dengan rumahan gitu. Nah jadi kayak orang-orang nggak harus jauh-jauh, nggak harus capek-capek gitu, nggak harus repot-repot, jadi semua orang bisa merasakan ayam kampung tuh di kapan aja, di mana aja kayak gitu Bu. Sarasa di satu rasa. Iya, filosofis banget, keren. Iya, iya, iya. Iya, nanti kapan-kapan boleh ya. Ini teman-teman yang mau coba-coba nih ya. Nanti di akhir live juga kan diinfo ini sama Kak Atin ya. Apa namanya? Gimana jika ingin order seperti itu. Ini juga penjualannya sudah sampai ke luar kota juga enggak sih, Kak? Iya, alhamdulillah. Emang awalnya tuh ternyata pas cek ombak tuh ternyata si segmen pasarnya tuh lebih ke daerah Jabodetabek gitu, kayak kota-kota besar yang kebanyakan para pekerja gitu. Jadi lah udah sejauh ini paling jauh mungkin ke Yogyakarta, Kak, Yogyakarta. Oh, open berarti ya, Kak ya? Ke Iya, ke luar kota ya? ya. Bogor hadir, halo Kak Setia, Kak Setia Nurenda, Bogor hadir, halo. Iya, iya, iya. Nah, Kak ini berarti berapa dia kan frozen, berarti dia tahan di luar di suhu ruang itu berapa lama, Kak? Kalau di suhu ruang tuh maksimal kayaknya 30 jam ya Kak, udah dicoba 30 jam, alhamdulillah aman, masih sehat, bisa dimakan gitu, nggak kenapa-napa, insya Allah tidak berbau ataupun tidak menjadikan berubah rasanya gitu. Jadi amannya kalau di suhu ruang maksimal 30 jam. Kalau di suhu kulkas biasa, di suhu chiller itu maksimal 7 hari. Dan kalau untuk di suhu freezer itu maksimal di 3 bulan. Gitu. Iya, 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 iya. Vakum ya, Kak ya? Ininya ya? Di vakum, ya di vakum. Iya, 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 betul, betul. Jadi kalau di vakum itu mungkin nih buat teman-teman juga ya yang mungkin ada bisnis frozen juga ya seperti Kak Atin, meskipun bukan ayam Sarasa. Jadi memang produk makanan itu ketika kita vakum, karena kan dia tidak punya udara kan, ketika di vakum itu tuh membuat makanan menjadi lebih awet. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu ya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi insight banget ya, disarankan buat teman-teman yang mungkin ada bisnis kuliner dan ingin dibikin frozen dan ingin dikirim keluar kota, itu bisa pakai cara seperti yang Kak Atin sampaikan tuh tadi. Jadi bisa disimpan dulu dalam bentuk frozennya, kemudian dibungkusnya itu juga pakai packingan yang memang kedap udara ya, kayak gitu tuh. Iya. Seperti itu. Karena emang tidak banyak juga Kak, teman-teman yang paham seperti itu tuh tentang hal-hal seperti ini. Nah, apa ya Kak ya yang membuat Kak Atin ini termotivasi untuk menseriusin bisnis ini kayak gitu Kak? Karena kan maksudnya ini kan perjalanan ya tadi yang Kak Atin sampaikan gitu ya. Maksudnya kan tidak langsung ketemu aku mau buka bisnis terus aku mau langsung frozen deh, kan tidak gitu ya. Memang perjalanan ini ya jualnya offline dulu seperti itu, dan itu lama, dan itu kan berlangsungnya cukup lama ya. Maksudnya dari 2021 ya, berarti kan cukup lama Kak ya, berlangsungnya 4 tahun lah ya. Kemudian akhirnya dan perjalanannya kayaknya ini marketnya bisa keluar nih, dan kita tahu nih cara mendeliver ke luar kotanya nih seperti itu. Nah, berarti kan memang ada keseriusan di sana ya kayak gitu untuk membangun bisnis. Nah, apa ya Kak yang memotivasi Kak Atin tuh untuk serius berbisnis kayak gitu? Kalau motivasi tuh mungkin kayak lebih ke kan sebelumnya tuh aku tuh pernah kerja ya, terus resign. Nah, terus karena motivasinya tuh karena peran saya tuh kan sebagai ibu dan istri, tapi tuh pengen punya manfaat juga nih gitu untuk orang lain gitu kan. Karena bagi saya tuh ini ayam kampung Sarasa tuh bukan hanya sekedar pengen jualan aja gitu, tapi motivasi buat saya tuh ini tuh kayak perjalanan aku sebagai perempuan ya, bagaimana tetap bisa mengutamakan keluarga tapi
terus belajar menjadi pengusaha yang bermanfaat gitu. Nah, aku teh percaya ya sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi lewat usaha ini tuh, aduh jadi pengen nangis. Aku menebar menebar kebaikan, misalkannya dari peternak yang diberdayakan gitu, dari ibu-ibu yang terbantu gitu dengan produk praktis tapi menyehatkan insya Allah gitu, yang misalkan orang keluarga yang cari makanan-makanan halal dan toib gitu kan, itu tuh yang bikin aku terus semangat gitu, ayolah gitu, jualan apa sih, bisnis ayam kampung Sarasa itu motivasi awalnya itu sih Bu. Eka. Wah, ini apa namanya vape-nya nyampe nih ke sini. Saya juga jadi tersentuh nih apa namanya dengan sharingnya Kak Ati nih. Ya semoga semoga berkah ya Kak ya. Semoga berkah, semoga dimudahkan ya ke depannya Kak ya. Iya, karena memang apa namanya? Karena memang tujuannya memang untuk apa namanya selain kemanfaatan tadi yang disampaikan Kak Ati, kemanfaatan buat diri sendiri, kayak itu buat keluarga, terus buat orang-orang sekitar juga gitu ya, yang apa namanya yang memang ada di dalam bisnis ini, ikut serta dalam bisnis ini seperti itu kayak ini kayak apa mungkin ada apa namanya kayak perasaan mungkin apa namanya kayak ngerasa rasa berharga gitu mungkin kayak ngerasa ngerasa kayak hidup itu jadi berharga gitu karena apa namanya karena bisa ngasih manfaat ke banyak orang gitu terutama ke orang-orang terdekat kayak gitu mungkin dan itu yang bikin bahagia gitu Kak ya. Iya, benar Ibu. Jadi ukurannya memang bukan hanya uang Kak ya. Karena ini Kak Atin, apa namanya saya juga sebenarnya ini sih, maksudnya saya agak sedih juga ketika apa namanya teman-teman itu kan kan di sini tuh juga banyak bisnis kuliner. Sebenarnya bisnis kuliner kan bisnis yang apa namanya hampir di setiap kota Kak ya. Banyak gitu. Memang kayak bisnis kuliner mendominasi gitu di semua kota. Di tempatnya saya juga sama di Malang ya. Saya di Malang di Jawa Timur. Nah, itu teman-teman yang apa namanya berbisnis kuliner atau mungkin kalau dari ukurannya Kak Atin mungkin jualan gitu ya. Kalau saya kan jualan sama bisnis sama aja gitu. Nah, teman-teman yang biasanya jualan offline seperti itu, saya pernah juga Kak ngobrol gitu dengan apa teman-teman salah satu teman-teman yang jualan offline makanan. Saya tuh ini apa namanya nanya kayak gitu, nanya apa cuma offline ini aja gitu. Maksudnya apa tidak masuk ke misalkan ke GrabFood seperti itu. Kalau Itu enggak katanya. Jadi emang apa namanya memang belum ke sana juga ya. Ini kedengeran enggak, Kak? iya kedengeran tadi agak ngelag sedikit. Iya, seperti itu. Jadi memang apa namanya? Maksudnya sekarang kan memang ada di zaman yang teknologi banget ya, Kak ya, seperti itu. Dan teman-teman itu rata-rata itu memang untuk ngejar teknologi itu mungkin apa mungkin pada sebagian teman-teman tuh cukup sulit ya kayak gitu untuk adaptasi dengan teknologi seperti itu. Jadi memang mereka itu memang ya cukup puas dengan yang ada gitu. Ya udah yang penting yang aku jual hari ini ya habis, ya sudah gitu. Nah, kalau Kak Atin sendiri kan berprogres gitu ya. Maksudnya dari 4 tahun perjalanan, terus di tahun kelimanya berprogres lagi seperti itu. Dan mungkin kedepannya juga akan berprogres seperti itu. Ya, makanya saya tadi penasaran apa sih yang ngebuat apa namanya sampai serius gitu, sampai apa namanya, sampai bisa seberprogres ini seperti itu. Karena kan rata-rata teman-teman itu sudah ya udah deh, udah cukup aja deh dengan yang segini, yang penting bisa buat makan, seperti yang penting udah habis kayak gitu jualannya. Padahal jika mau diusahakan lagi, saya melihatnya sih dari POV-nya saya itu sangat-sangat bisa seperti itu Kak. Iya, Ya itu sih, saya sendiri memang apa ada cukup resah di sana. Ya pengen kedepannya bisa bisa maksudnya bisa lebih men-sharingkan itu ke teman-teman gitu. Saya tuh senang sih Kak apa namanya tiap kali lihat apa namanya teman-teman itu memulai bisnis dan apa dan bisnisnya dikembangkan gitu kayak ngerasa bertumbuh bareng-bareng aja kayak iya, gitu. iya. Iya ya, jadi saya banyak ceritanya. Nah, Kak Atin, tantangannya nih. Nah, dari tadi udah kita ngomongin semangat-semangat gitu. Nah, tantangannya apa nih di bisnis ini atau dalam perjalanan bisnis ini nih kayak gitu. Karena saya tahu banget nih ya, apa namanya maksudnya saya juga apa menjalani bisnis cukup panjang dan aduh ampun-ampun lah yang namanya bisnis itu. Tidak seperti yang digembar-gemborkan motivator gitu. Gimana tantangan-tantangan bisnisnya kesulitan-kesulitan dialami dalam perjalanannya gimana tuh Kak Atin? Mungkin kalau tantangan di awal bangun ayam kampung ini tuh justru kalau tantangan terbesarnya justru di legalitas kayaknya, di legalitas. Tapi kalau untuk
momen berdirinya pertama kali usaha ini tuh ya untuk pengen bisa dikembangin ya, emang tadi kan bener ya kata ibu, emang ada beberapa penjual, emang pedagang tuh UMKM gitu cukup merasa puas di situ aja, makanya itu bedanya pedagang dan pengusaha gitu. Kalau udah cukup puas dengan ya udah gitu penghasilannya, kalau pengusaha kan ingin mengembangkan ya Bu, salah satu legalitas gitu. Terus yang perjuangan tadi legalitas, yang kedua mungkin menjaga konsistensi produksi ya Bu, karena kan itu tuh salah satunya nggak bisa dipaksa gitu, karena kan kualitasnya juga akan beda-beda gitu dari masakan juga. Tadi nggak bisa dikejar-kejar kayak ayam pedaging gitu kan, ini ayam kampung tuh minimal 3 bulan gitu untuk masa panennya. Terus gitu kadang-kadang kan kalau permintaan sedang tinggi kayak di Idul hari raya gitu kan, hari raya Agung atau hari raya Idul Fitri, itu tuh suka kadang bahan bakunya tuh nggak si ayamnya tuh nggak ada gitu. Terus kalau misalnya bahan baku ada kadang enggak gitu. Terus kitanya tuh harus pinter-pinter ngatur stok aja sih gitu. Terus karena ini ayam kampung meski jenisnya sama ya tadi ya, menjaga konsistensi produksi agak susah juga, kayak mensamaratakan berat gitu kan. Nah, bahkan sampai rasanya gitu. Makanya kenapa unik gitu kalau ayam kampung tuh dari meskipun sama gitu jenisnya, tapi rasanya tuh akan beda-beda. Mungkin ada yang ini sedikit karena dia banyak gerak nih gitu. Atau karena dia makannya lebih banyak. Atau karena dia, kan ini pakannya tuh kan pakan organik semua ya. Kayak daun-daunan, jagung gitu kan. Itu kan ada yang mungkin lebih suka ini, ada yang lebih suka ini gitu si ayam gitu. Jadi si cita rasa ayamnya juga akan unik gitu, akan beda-beda gitu loh Kak. Nah terus nyari target pasar juga ya lumayan bukan hal mudah ya, karena orang tuh pasti akan berpikir ayam kampung tuh wah mahal nih gitu. Padahal kalau dihitung manfaat tuh dan cita rasanya dari ayam kampung ini sendiri itu ya jauh lebih bernilai gitu. Dan ya tadi belum lagi legalitas ya, dari bikin NIB, PIRT, terus proses sertifikasi halal, aduh masya Allah itu wah. Terus belum lagi karena ini masuknya frozen food itu harus BPOM kan, lagi ini lagi apa namanya mengajukan BPOM juga gitu kan. Terus apa itu lumayan panjang banget sih Bu prosesnya, karena kan ya karena gimana ya masya Allah lah ya, kalau usaha yang pengen serius memang harus dimulai dengan cara yang benar ya, yang ya ini salah satunya legalitas gitu ya kan. Ayam tuh sensitif banget dari segi kehalalan ya Bu, kayak dari segi halal gitu kan. Ini karena kan banyak ya kasus terjadi kayak kemarin, meskipun ayam gitu kan bukan hewan yang lain gitu yang diharamkan, tapi itu tuh kan belum tentu halal gitu ya, yang tadi dari cara penyembelihan gitu, dari bumbu-bumbunya gitu, meskipun itu tuh jelas bisa aja terkontaminasi sama yang halal, entah itu minyaknya gitu, atau entah itu bumbunya yang belum halal gitu. Jadi salah satunya konsistensi, terus pasar dan legalitas. Karena aku pengen tuh Sarasa ini tuh usahanya tuh tumbuh dengan berkah aja sih Bu gitu. Amin. Daka. Karena kan gimana kita mau diijabah doa kita kalau kita aja apa namanya tidak ini sama makanan halal gitu. Nah kan doa kita tuh salah satunya diijabah kalau kita salah satunya yang makan dengan yang halal, yang thayyib gitu. Dia salah satunya aku ingin legalitas ini tuh dipenuhi gitu. Dan ini tuh ayam kampung Sarasa juga emang salah satu kolaborasi sama ayah ya, yang tadi yang udah lama berkecimpung di peternakan gitu. Jadi dan sebagai yang produksi gitu kan, yang udah ngerti ini ayamnya udah ayamnya ini gimana gitu. Saya bagian di kayak perlegalitasan, di bagian pemasaran kayak gitu. Iya betul, dan legalitasnya memang penting banget ya Kak ya. Maksudnya ini untuk membangun trustnya customer ya Kak ya. Iya.
Itu yang kemudian customer lebih trust. Apalagi kalau udah pengirimannya keluar kota seperti Iya, itu Kak. iya. Hmm. Tuh. Iya, iya betul betul. Iya, saya setuju banget. Tapi Kak, saya penasaran sih Kak. Apa namanya? Berarti kan sebenarnya kalau dari ceritanya Kak Atin itu sepertinya terkait penjualan itu udah ada masalah ya. Maksudnya dari awal ya. Dari awal penjualan. Maksudnya gini, karena ayam kampung sendiri itu kan sebenarnya harganya eh, lebih tinggi lah Kak ya Iya. dibanding yang biasa seperti itu. Dan Kak Atin kan memulai ini dari offline gitu ya, sebelum ke ranah online seperti itu. Nah, gimana tuh? Saya penasaran sih, gimana apa namanya Kak Atin menjual produk ini di offline saat itu gitu, ketika baru memulai sampai 4 tahun ke depan seperti itu. Gimana caranya Kak Atin mendatangkan market itu kayak gitu tuh? Maksudnya apakah Kak Atin emang stay aja di satu tempat seperti itu atau gimana tuh? Oh, kalau sebelumnya yang bener-bener berkecimpung offline tuh di ayah ya, ayah yang jualan gitu, yang stay banget gitu. Kalau aku kebetulan karena dulunya kan emang kerja ya, Hmm. gitu. Baru baru mulai emang pengen usaha tuh bareng sama ayah tuh tahun ini gitu. Jadi sebelumnya mah saya gitu, sebelumnya mah ya udah ayah aja full gitu. Jadi emang eh eh, kalau yang offline saya emang tidak ikut jualan sama ayah gitu. Jadi emang itu full ayah. Cuman pas tahun ini saya yang tadi gitu mau mulai berbisnis, jadi kolaborasi sama ayah gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, berarti ini berawal dari emang bisnisnya ayah, terus kemudian apa namanya kolaborasi dengan ini ya, apa namanya Kak Atin gitu ya, sama Iya, Kak Atin di apa namanya di ini didistribusikan dalam bentuk frozennya seperti itu, ya Kak ya. ya kayak di ya saya sih kurang lebihnya seperti itu. Ya emang saya Hmm. kan kalau kalau ayah kan emang mungkin ya udahlah kayak tadi kata kakak ya udahlah yang penting sekarang bisa makan gitu kan. Kalau misalkan emang ininya pedagang makan kayak gitu ya udah pusing gitu untuk apa namanya ngurusin produksi juga gitu kan. Emang kebanyakan kan di UMKM sekarang tuh lebih kebanyakannya tuh orang tua ya malahan karena kan Mm-mm. kebanyakan mana anak-anak muda tuh lebih senengnya malahan kerja di kantoran gitu kan daripada Mm-mm. membangun bisnis sendiri gitu. Nah, makanya saya juga di sini tuh eh, banyak belajar ya karena awalnya saya juga emang tadinya gitu kerja di orang lain gitu di perusahaan orang lain gitu. Makanya ini pertama kali saya bisnis kayak gitu. Iya. Iya, iya, Kak. Nah, Kak, ayah sendiri tuh ini saya memang penasaran ya, Kak ya. Maksudnya mungkin ini juga bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lain yang apa namanya yang memang jualan offline ya. Karena maksudnya kan jualan offline juga tidak semuanya ya, Kak ya. Maksudnya tidak semua orang yang jualan offline itu maksudnya laku bisa mudah dapat pembeli kayak gitu. Makanya saya penasaran sih apa namanya ketika 4 tahun ini apa namanya ayah katanya ya jualan offline itu tuh model jualannya gimana sih Kak? Maksudnya balik lagi siapa memang ayah stay di satu tempat gitu, terus kemudian apa namanya orang-orang itu datang gitu, konsumen itu datang kayak gitu ke tempat ayah jualan atau gimana tuh Kak? Kalau untuk ayah sendiri justru lebih up down sih ya Kak. Tapi pas semenjak saya kolaborasi di sini nih di online itu mulai naik apa namanya tuh marketnya gitu kan, mulai naik penjualannya. Sebelum-sebelumnya mah ya gitu aja sih. Kadang ada yang beli, kadang nggak ada gitu ya. Ya bisa bertahannya tuh karena mungkin dari rasa ya karena ketika orang alhamdulillahnya ketika orang udah beli tuh alhamdulillahnya tuh repeat order lagi gitu. Hmm. Uh, Iya, iya. Itu berarti modelannya gerobakan apa kayak stay di tempat atau keliling gitu Kak? Waktu masih dipegang ayah kemarin. rumah di rumah malah. Hmm. Oh, rumah makan Kak ya? Modelnya Enggak, rumah makan. warung aja sih, warung makan aja Warung. gitu. Ya, Iya, oh, oke, oke. Oh, iya, 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 iya. Berarti emang dia warung makan Kak ya? Berarti iya, memang biasanya memang jualan, jualan memang udah jualan masakan jadinya, plus sudah plus dengan nasinya juga, dan orang iya, juga bisa makan di iya, sana iya. seperti itu. Oh,
iya, oke oke oke. Terus kemudian di freeze dengan keren banget sih. Jadi ini juga bisa apa namanya? Ini juga bisa juga nih buat teman-teman yang punya warung-warung gitu, bisa bisa juga kayak jadi selain selain yang penjualannya bisa misalnya lewat GrabFood, Iya, Gojek kayak gitu ya. Itu juga bisa juga ya apa dibentukkan frozen untuk lauk-lauk tertentu seperti itu Kak ya. iya. Iya, iya, iya. Nah, Kak, ini juga masuk masuk juga nggak sih, Kak, ke apa namanya, ke GrabFood gitu, Kak? Ke GoFood gitu. Shopee Iya, juga kan biasanya, Kak, kan? masuk, masuk. Bahkan ini alhamdulillah penjualan tuh lebih banyaknya di merchant. Maksudnya di GrabFood kayak GrabFood, food gitu. Karena Oh, iya. orang kan mungkin lebih lebih simpel kali ya nyari gitu. Nah, kecuali kalau yang luar kota pasti tinggal WhatsApp. Tapi kalau misalkan masih daerah Bandung, Cimahi itu rata-rata ya udah belinya via Grab atau apa sih Gojek ya Gojek gitu. Saya seneng banget sih, apa, saya happy banget nih dengar cerita perjalanan bisnisnya. Maksudnya bisnis ketika mulai dari ayah sendirian sampai akhirnya bareng sama Kak Atin kayak gitu tuh. Iya seneng banget kayak gitu, apalagi perjalanan bisnis seperti ini dari warung makan, terus kemudian sangat-sangat bertumbuh gitu ya. Seneng banget. Amin. Iya Kak, dan ini mungkin Kak ya, apa namanya, mungkin buat teman-teman nih yang memang belum tahu nih Kak ya, apa namanya untuk jualan di GrabFood, GoFood, Shopee kayak gitu Kak ya. Eh, ngurus-ngurus ke sananya itu sulit nggak sih Kak? Enggak sih, kalau itu kan online ya, jadi semuanya bisa Mm-mm. dikerjakan di rumah. Cuman emang Mm-mm. ya tadi kita tuh emang harus sungguh-sungguh, terus emang harus mau belajar juga ya, mau belajar soal Mm-mm. ya kalau kita ingin kembangin bisnis tuh, kalau kita ingin bisnisnya besar tuh jangan ya kitanya ibarat kata eh, berdoa aja mengemis gitu. Ayo dong beli. Nah, kitanya juga harus mau mengkualitaskan si produknya itu sendiri ya. Tadi salah satunya ya selain dari rasa ya dari perlegalitasan itu sendiri gitu. Itu kan bikin kepercayaan ke pelanggan juga ya. Mm, betul. Dan ini kayak mungkin bisa bisa nge-search di YouTube juga kali Kak ya. Apa namanya? Maksudnya karena tadi juga di-mention sama Kak Atin apa namanya kita kalau ingin bertumbuh kan nggak boleh berhenti belajar gitu. Nah, hal-hal kayak gini misalnya, ya aku udah tahu aku udah bisa nih cara masukkan ke apa namanya ke GrabFood, ke GoFood, ke Shopee kayak gitu. Itu bisa di searching kak ya caranya di YouTube ya kayak gitu. Karena ini juga dapat teman-teman tahu. Jadi teman-teman tuh kadang juga bingung kalau udah tahu aku kemana ya. Itu bisa langsung searching aja sih di YouTube. Di YouTube tuh kayak semua informasi tuh bisa diakses lah kayak gitu Iya, kak ya. iya, iya betul. Iya betul betul kayak gitu. Nah, iya iya, berarti memang ini Kak ya, apa namanya, memang akhirnya bisnis ini bertumbuh ketika memang udah bukan hanya jalan di offline-nya, malah di online-nya juga seperti itu Kak ya. Iya, iya. Ini juga Kak, saya jadi keinget juga, ini kan kita udah sharing Kak ya, maksudnya saya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman ngobrol dengan teman-teman yang bisnis kuliner. Nah, kadang kalau saya juga sharing hal-hal kayak gini Kak ke teman-teman itu, kenapa aku tidak masuk ke GrabFood, ke GoFood kayak gitu. Itu juga alasan mereka itu ini Kak, apa namanya? Soalnya soalnya ini apa namanya? Aku bisa bukanya misal sampai sore aja kayak kayak gitu Kak. Jadi gimana nanti kalau misalkan ada orderan ini, ada orderan apa namanya? Ada orderannya pas aku sudah udah tidak bisa ngelayanin kayak kayak gitu. Nah, itu Kak gimana tuh dari Kak Atin tuh Kak? Eh, dari aku kalau misalkan gimana ya selesai ngelayanin maksudnya Iya, eh, jadi keresahannya teman-teman itu kenapa mereka tidak masukkan ke GrabFood? Mereka tuh khawatir ada orderan kayak gitu. Mereka tuh khawatir ada orderan padahal mereka tuh udah tutup. Kayak misalkan mereka cuma jualan sampai jam 4 sore kayak gitu. Tapi ternyata nanti jam 5 sorenya ada orderan kayak gitu tuh. Ya hal-hal kayak gitu sih. tapi kan itu ini ya kita bisa setting ya kalau misalkan buka dan tutupnya tuh ya kita bisa setting sendiri gitu kalau mau buka jam 5 atau buka jam 6 buka jam 8 itu kan Hmm. bisa disetting sendiri di aplikasinya. Hmm. Kalau Iya. misalkan kayak oh kebetulan nih aku harus ke warung dulu nih gitu. Hmm. Itu ada juga kayak tutup sementara 30 menit, satu Hmm. jam kah atau bahkan Hmm. seharian gitu. Jadi Hmm. khawatir sih. Cuman kadang emang kalau di saya tuh kadang kelupaan gitu. Kelupaan nutup gitu kayak kemarin tuh kan ya kayak kemarin kelupaan nutup emang perginya sebentar aja sih. Cuman kan namanya Gojek tuh nggak bisa ya kita nunggu di atas 5 menit kan. Mereka Hmm. juga kasihan ya makanya itu sih kadang tuh saya seringnya kelupaan nutup
ya. Katanya harus sering-sering banget. Oh ini mau keluar, oh aku tuh punya usaha nih gitu. Jangan lupa tutup tutup dulu nih di aplikasinya, kayak mungkin kalau rumah mah kuncinya gitu ya gitu, Iya, jangan betul. kunci Iya. dulu gitu, karena emang kayak kemarin ya akhirnya dibatalkan. Itu kalau bisa dibatalkan tuh ya kasihan ke customernya juga ya, udah pengen mungkin tapi batalkan. Terus ya kasihan ke Gojeknya juga gitu, udah jauh-jauh tapi tutup gitu. Itu sih yang Betul, harus betul. benar-benar jadi pengalaman aku. Jangan lupa nutup gitu. Iya, betul, betul. Iya, itu ya buat teman-teman yang apa masih resah-resah gitu ya terkait apa aku apa namanya aku kalau jualan apa namanya di Shopee, di GoFood kayak gitu ya. Itu khawatir apa namanya khawatir gimana kalau ada orderan aku udah tutup. Nah, karena settingannya bisa dibuka tutup tuh. Seperti emang agak ribet sih, tapi itu bisa ada settingannya gitu. Jadi Iya, nanti bisa bener-bener bisa teman-teman pelajarin gitu. Jadi nanti di YouTube tuh bisa searching juga kayak gitu. Cara settingan-settingan seperti itu. Itu kalau memang masih sangat-sangat awam ya teman-teman iya. ya kayak gitu. Nah terus ini juga Kak keresahan yang lain nih dari teman-teman ya. Saya sampaikan keresahan-keresahannya teman-teman nih tentang bisnis kuliner. Ini apa namanya mereka itu khawatir gitu karena aku tuh belum bisa melayani dengan cepet gitu. Nanti drivernya itu nunggu lama terus apa namanya terus warungku ini penilaiannya apa namanya kecil kayak gitu tuh. Itu juga jadi keresahannya teman-teman Kak. Gimana kalau dari Kak Atin? Karena kalau saya kan kebetulan frozen food ya, jadi ya udah ada Gojek tinggal ini kan buka gitu. Tapi kalau misalkan yang apa namanya yang digoreng dulu itu mereka menunggu kok, dikasih waktu tunggunya berapa, kayak nanti tuh di settingan tuh kayak kita tuh dikasih perlu berapa menit sih untuk menyiapkan produk itu gitu. Biasanya dikasih waktu sampai 10 menit atau 15 menit kah gitu. Apalagi kalau misalkan lagi banyak pelanggan di situ, soalnya kan nggak bisa kita batalkan kalau udah dikonfirmasi kita terima gitu. Jadi nggak akan sampai mengurangi apa namanya tuh ulasan-ulasan kayak gitu. Soalnya kan emang kecuali ya kalau emang dilama-lamain gitu. Itu tapi kalau emang misalkan si apa namanya tuh warungnya rame ya itu alhamdulillah malah. Ya, malahan itu nanti bakal naik ulasannya. Dan malahan kalau ini kan di ininya bakal ini ya, bakal bakal naik si tokonya tuh, bakal naik si tokonya kalau misalkan rame gitu, bakal naik terus. Dan itu tuh bakal bikin orang tuh, wah ini tuh toko rame nih, meskipun lama tuh orang mau kok gitu buat beli di situ gitu, gak apa-apa aku nunggu gitu. Iya betul-betul saya mention kayak mie gacuan itu ya Allah Kak itu Masya Allah itu kayak kayak dia tahu di sana ada juga kayak mestinya ada ya Kak mie gacuan itu selalu rame tidak pernah sepi gitu dan emang Iya, apa namanya dan selalu ditungguin orang gitu meskipun iya, rame gitu. Iya betul jadi itu tidak perlu jadi keresahan juga karena sebenarnya kita punya waktu tunggu juga gitu Kak Atin ya. iya. Iya, terus ini ada pertanyaan dari Kak Setia Norendah nih. Apa yang Mm-mm. membuat Kak Atin yakin bahwa ayam kampung Sarasa ini bisa bersaing dengan dengan bisa bersaing dengan produk frozen food lainnya? Nah, itu kan Oh, apa yang ngebuat Kak Atin nih? Apa namanya yakin? ini tuh yang membuat aku yakin ya, ya tadi ya, bikin yakin ya. Mungkin lebih ke, apa ya jawabnya udah luas banget ya. Kalau yakin sih karena tadi ya, kalau usaha mada gimana ya? Karena ini kan saya usahanya tuh mungkin ingin berbeda dari ayam kampung lain di pasaran ya. Ini ya saya bikinnya itu, jadi yang bikin saya salah satunya yakin. Eh, yang membedakan Sarasa ini tuh kan rasa dan nilai yang kami bawa tuh di setiap ayam tuh ingin, kalau kita tuh bukan hanya menjual ayam kampung frozen gitu, tapi kita tuh menjual cerita cerita dari rasa rumah ini tersebut gitu. Itu yang bikin aku yakin gitu. Terus kan banyak frozen food di luar sana tuh yang praktis tapi mungkin ya kehilangan sentuhan tradisionalnya gitu loh. Nah di sana tuh aku ingin menjaga cita rasa warisan warisan ya warisan hasil Indonesia gitu kan. Terus
sambil menghadirkan kemasan yang meskipun rasanya tradisional tapi menghadirkan kemasan yang tadi dikemas dengan modern, higienis gitu kan, memenuhi standar BPOM, halal gitu. Jadi orang tuh bisa makan makanan sehat, penuh nostalgia gitu kan, tapi tetap praktis untuk kehidupan modern gitu. Selain itu, karena kan tadi ya kita tuh menjaga proses dari hulu ke hilir, mulai dari ayam kampung yang disembeli sendiri ya sama kita gitu kan, jadi langsung fresh gitu, disembeli, dibersihkan, dimasak gitu, jadi bener-bener fresh gitu, nggak dilamakan gitu. Terus bumbunya alami ya, tanpa pengawet, bener-bener kita tuh menggunakan rempah asli dari Indonesia gitu kan. Terus di packagingnya tuh kan divakum ya tadi untuk bukan karena bisa awet tuh karena tadi ya salah satunya divakum gitu. Terus kan vakum tuh salah satunya itu ya tadi Kak, menjaga kualitas ya untuk ketahanan gitu. Nah itu tuh kan kita dilakuin tuh ya dengan niat baik ya, agar produk kita tuh bener-bener halal, toib, dan berasa aja rumahnya gitu, berasa aja ini tuh produk nostalgianya gitu, produk produk rumahnya gitu gitu. Jadi itu yang bikin aku teh yakin tuh ya tadi, pengen beda dari frozen food yang meskipun ini praktis tapi berbeda sama produk frozen food yang lainnya gitu, kayak gitu. Gimana teh, ada lagi apa kurang? Ya, Jadi ada, iya, jadi ada ciri khas tersendiri gitu ya, ya, yang gitu membedakan kan rasa ini dengan jualannya. yang lain gitu ya. Ada cerita di balik itu ya, di Iya, balik terus dia rasa yang khas yang dihadirkan seperti itu. Sehingga orang ketika apa namanya makan apa ayam sarasa itu bukan hanya makan ayam aja, bukan hanya makan ayam kampung aja, tapi ada pengalaman yang mungkin didapat kayak gitu ya iya, ketika nah, makan itu seperti itu. Dan BTW katanya apa namanya customer itu akan apa berlipat-lipat, akan repeat order, jauh jauh akan lebih repeat order karena memang pengalaman, karena mereka dapat pengalaman gitu, bukan iya. bukan hanya karena rasa. Konon katanya seperti itu sih. Jadi orangnya jadi emang keren banget sih ya, apa namanya yang dibangun oleh Sarasa ini ya, apa tadi ada cerita, ada terkait rasa juga seperti itu ya. Memang apa brandingnya bagus banget sih. Iya Kak. Nah, siapa sih Kak yang paling support kayak gitu Kak? Apa namanya di bisnis ini? Yang paling yang orang yang paling mensupport Kak Atin gitu ketika Kak Atin menjalankan bisnis ini. Karena Eh, kan maksudnya bisnis sendiri itu kan memang cukup sulit Kak ya kalau kita tidak punya apa support system kayak gitu. hmm, yang sosok yang paling mendukung ya. Mm-mm. Eh, Iya. untuk ini tuh sih paling yang pertama tuh suami ya. Hmm. Tanpa ridho suami ya aku nggak akan sampai di titik ini ya, karena dimanapun ya saya teh sebagai seorang istri ya yang salah satunya taat gitu ya, dengan salah satu keriduan suami aku buat bisa Mm-mm. boleh nih aku bisnis ke sini didukung ya, alhamdulillah bisa sampai sejauh ini gitu. Terus beliau yang kasih izin, kasih semangat, bantu juga. Ini nih kalau kayak gini kan pasti yang jaga anak tuh suami ya. Kalau pas kayak pelatihan kemarin, pelatihan penyembelihan gitu. Terus kayak misalkan yang lain-lain kan itu suami yang salah satunya suami yang ngejaga angka gitu, merawat angka gitu. Anak maksudnya. Ya kayak gitu. Terus mungkin ada ayah juga ya karena beliau yang punya pengalaman di peternakan ya tadi, yang ngajarin aku teh banyak hal tentang ayam kampung juga, salah satunya perawatannya, menyembelihnya gitu kan salah satunya. Terus bahkan sampai bumbu-bumbu yang bikin untuk ayam kampung Sarasa ini tuh yang bumbunya pas tuh apa aja itu dari ayah gitu. Hmm. Iya, iya. Nah, Kak, di bisnis ini nih, apa namanya, Kak Atin tuh merasa merasa ini enggak, Kak? Apa namanya, dalam menjalankan bisnis ini ada persaingan yang cukup apa yang cukup ketat enggak sih, Kak, di bisnis ayam sarasa ini? Atau enggak? Karena Kak Atin merasa apa namanya, kayaknya bisnis ini bisnis yang memang masih belum terlalu banyak gitu orang yang nyentuh. Kalau misalkan ini mah ada, pasti ada ya untuk ayam kampung tuh aku juga kan pasti ngelihat ya kompetitor-kompetitor lain. Cuman yang membedakan ayam kampung Sarasa dengan ayam ungkep lain tuh ya mungkin tadi ya ayam kampung Sarasa tuh menggunakan ayam kampung Sentul asli dari Ciamis itu, yang itu
salah satu plasma nutpah di Indonesia itu, Masya Allah kan. Jadi ayam khas Jawa Barat yang punya tekstur si ayam sentul itu tuh kan punya tekstur dagingnya tuh lebih padat, lebih gurih gitu, dan kandungan gizinya juga tentu lebih lebih tinggi kan. Nah kan sebenarnya tuh orang tuh taunya ayam kampung, asli kan ayam kampung gitu. Padahal ayam kampung tuh banyak banget jenisnya gitu. Yang salah satunya sering di pekarangan rumah gitu, itu kan iya. di alot itu namanya ayam kampung ras gitu kan, ayam kampung buras. Ada ayam kampung kate, ada ayam kampung pelung, ada ayam kampung cemani itu yang semuanya hitam, ada ayam kampung ketawa, itu banyak banget sih. Nah dan kita salah satunya menggunakan ayam kampung sentul khas dari Ciamis. Karena tadi kan yang membedakan ayam kampung Sarasa dengan yang lain tuh ya tadi kita nggak cuma jual ayam, tapi kita juga ingin jual cerita gitu, dan rasa rumah itu tadi sendiri kan. Jadi nanya juga dapet gitu. Nah karena kan di Sarasa juga kami yang menjaga rempah ya, menjaga, jadi dari bumbu ini semua tuh yang 90% tuh insya Allah rempah alami gitu kan. Menjaga rasa rempah warisan Indonesia ini sendiri kan. Terus setiap ayam yang kami sembelih tuh yang berbeda dari yang lain, mungkin kita sembelih sendiri ya tadi gitu. Terus kalau untuk menanggapi kompetitor ya tadi ya gimana? Belum ya Kak? Iya, iya lanjut. Ya, ya. Berarti kan memang ada kompetitor gitu Kak ya, berarti. Ya. Dan itu tuh apa namanya ada masalah terkait persaingan harga enggak sih terkait kompetitor itu? Iya pasti ada banget. Itu ada banget tuh ya. Tapi saya di ayam kampung Sarasa nggak mau perang harga ya. Aku ya udahlah perang apa ya, perang rasa dan pelayanan aja gitu, karena yang value ya Kak. Ya nggak mau cuman bukan jual sekedar ayam gitu, udah tok jual ayam, tapi pengen jual pengalaman makna yang penuh makna aja gitu. Terus kalau ada yang lebih murah gitu dia di kompetitor ya silakan, tapi mungkin kenapa pelanggan Sarasa tuh repeat order ya, karena mungkin dari kami ayam kampung Sarasa tuh dari jualannya tuh dari awal cara memperlakukan ayamnya sampai ke tangan pelanggannya tuh kita kasih tahu gitu, bener-bener nggak seterbuka itu kita gitu, dari si pakan ternaknya yang tadi yang alami gitu, tanpa pakan oplosan gitu, tanpa antibiotik gitu, kita kasih tahu ke konsumennya gitu. Dan dari kepercayaan itu kan emang dibangun dari kejujuran ya, dari kejujuran si produsen sendiri gitu. Intinya kami selalu terbuka, selalu transparan soal bahannya, soal asal ayamnya itu sendiri, dari cara produksinya gitu kan, cara masaknya, bumbunya apa aja gitu. Karena buat ayam kampung Sarasa ini sendiri, buat Sarasa ya, buat kami pelanggan itu tuh bukan sekedar pembeli ya, tapi teman perjalanan untuk ikut tumbuh bersama gitu. Nah, keren banget. Iya, ya. Tapi pernah ada komplain nggak sih Kak dari dari customer atau pelanggan gitu Kak? Pernah ada komplain ya, pasti selalu ditanggapi ya. Karena walau gimana pun ya komplain itu tuh, masukan itu tuh ya bentuk bentuk bukan menjatuhkan ya, tapi ya untuk memperbaiki kita ya, rasa sayang mereka gitu. Jadi untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Biasanya sih aku langsung hubungi pelanggan, minta maaf, cari solusi cepat, entah ganti produk atau kirim ulang atau dikembalikan lagi uangnya. Kadang emang pelanggan tuh bukan cuman pengen bukan pengen komplain doang gitu. Pelanggan tuh bukan marah-marah gini-gini, tapi kadang tuh mereka tuh cuman pengen didengar gitu kan. Dengan baik tuh malahan banyak pelanggan yang jadi setia gitu, karena merasa mungkin dihargai juga gitu. Iya, keren sih. Jadi memang, jadi cek lagi ya, jadi kadang pelanggan itu, komplainnya pelanggan tuh, mereka tuh hanya pengen didengerin aja gitu Kak ya. Jadi maksudnya
Kalau pelanggan emosi ada kita dengerin aja. Kita Ya. udah usah ikut emosi gitu Kak ya. Jadi dengan apa namanya dengan kita ngedengerin mereka itu ngebuat mereka merasa dihargai, merasa didengarkan dan itu juga sebenarnya kan bisa jadi masukan tersendiri untuk perbaikan bisnis kita ke depannya seperti itu Kak ya. Iya ya keren banget. Nah Kak ini sih Kak apa namanya pernah nggak sih Kak ada momen apa namanya kayak semangatnya itu turun naik kayak gitu Kak. Maksudnya kan apalagi kita cewek gitu Kak ya. Ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu? Ada banget, pasti ada ya naik turun. Tapi dah ya, semangat itu teh, naik turun itu teh bagian dari perjalanan juga ya. Ya kadang yang bikin down tuh kalau lagi sepi gitu. Hmm. Kalau lagi sepi atau misalkan ya ya kalau lagi sepi itu tuh kayak aduh gimana ya gitu kan, omsetnya ini turun banget gitu. Nah, semangat tuh jadi malah turun gitu. Omset turun, semangat juga turun gitu. Tapi ya ingat lagi sih niat awal usaha itu tuh kan tadi ya niat usaha saya tuh emang awalnya yang ingin memberi manfaat bagi orang lain ya, juga ingin membantu keluarga juga ya ayah tadi penjualannya juga naik gitu. Jadi ya saya percaya aja kalau niatnya baik ya insya Allah Allah pasti bantu gitu kan. Ya, jadi kalau lagi capek tuh ya udah healing aja gitu, main sama anak gitu kan. Nah, aku mah malahan healingnya dimasak malahan, dimasak-masak ya di dapur gitu bisa seharian gitu. Itu ya salah satu recharge energi juga. Atau misalkan karena saya suka hiking ya, hiking sama suami gitu. Karena ya emang pasti capek tapi itu teh ya udah gimana ya kita juga nggak bisa dipaksain kalau capek ya udah sebentar aja gitu tapi itu bukan nyerah ya ya kayak ngawahan dulu gitu ya ini teh gitu evaluasi diri gitu ada yang salah nggak dari diri kita gitu jangan kayak selalu menyalahkan orang lain mungkin kitanya yang kurang bersyukur gitu atau mungkin ada salah kita ke orang lain gitu intinya karena kan rezeki kita tuh sudah diatur sejak lahir ya sudah tertakar dan tidak tertukar gitu jadi ya Allah. ya itu salah Iya, satu iya, iya. jangan pernah lupa bersyukur sekecil apapun hasilnya jadi ya udah itu. Ya itu nggak ya yang ngebuat Kak Atin itu selalu stay kayak gitu ya. Maksudnya Ya, meskipun kayak semangatnya naik turun seperti itu ya. Karena emang yakin gitu ya kalau apa ya, di konsep rezekinya sendiri itu ya rezekinya itu udah diatur, udah ya, tertakar gitu ya. Tadi udah tertakar gitu. Jadi tidak akan tertukar gitu. Yang akan jadi bagiannya kita ya akan nyampe kok ke kita gitu Kak ya. Dan iya, itu ngebuat akhirnya selalu semangat kembali dan saya sepakat sih dengan Kak Atin memang kita apa namanya tidak boleh berhenti untuk evaluasi gitu jadi ketika memang ada penjualan turun memang kita perlu evaluasi dan sebelum ke evaluasi tadi Kak Atin sampaikan kita boleh kok rehat dulu kalau capek gitu kita boleh kok jeda dulu gitu Kak ya jadi kita tidak harus selalu jalan kok, tidak harus selalu ngotot kayak gitu. Kita boleh istirahat, kemudian nanti setelah sudah selesai capeknya, baru kita evaluasi seperti itu. Nah mungkin itu juga step yang apa namanya seringkali apa namanya tidak dilakukan juga ya oleh teman-teman seperti itu. Jadi memang kadang saya juga pernah ada di perjalanan seperti itu juga gitu kak. Apa namanya meskipun capek ini harus apa diperjuangkan harus ngotot kayak gitu. Jadi kayak bahkan nggak ngasih waktu untuk jeda, nggak ngasih waktu buat rehat gitu. Sampai dalam perjalanannya karena udah apa ngelakuin banyak kesalahan kayak gitu akhirnya memahami bahwa pentingnya jeda, pentingnya istirahat seperti itu dan it's okay nggak apa-apa untuk istirahat kayak gitu. Nggak apa-apa banget kayak gitu. Karena istirahat itu bukan berarti berhenti kayak gitu. Seperti yang Kak Atin sampaikan dan saya sangat sepakat banget sih. Iya, ya, keren banget. Ini sih Kak mungkin apa namanya terakhir pesan-pesan buat teman-teman Kak. Pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalankan bisnis atau baru membangun bisnisnya atau ingin membangun bisnisnya. Ada pesan-pesan nggak Kak buat teman-teman Kak? apa ya Eh, ya tadi ya mulailah dari yang kamu punya yang dari keresahan ya saya juga kan mulainya dari keresahan jadi mulailah dari yang kamu punya aja gitu bukan dari tunggu ya karena saya juga mulainya dari dapur kecil ya dari dapur kecil gitu kan terus jangan pernah takut gagal karena ya pasti ya kegagalan itu tuh ada gitu tapi gagal itu bagian dari proses belajar juga terus jangan lupakan niat juga ya karena niatkan setiap langkah itu tuh
setiap langkah kita kalau mau usaha tuh dengan kebaikan dan kejujuran ya, karena rezeki yang datang dari halal itu rasanya bakal beda aja gitu. Tenang, bakal lebih berkah juga gitu. Yang penting tetap belajar, tetap rendah hati, jangan lupa bersyukur sekecil apapun hasilnya nanti gitu. Tuh, jadi jangan apa ya, mulailah dari yang kamu punya gitu, bukan dari yang kamu tunggu gitu. Wah, keren sih. Ya itu ya teman-teman ya. Mulailah dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang kamu tunggu. Jadi jangan nunggu, teman-teman. Tapi kita bisa bisa langsung lihat, oke, aku punya apa nih? Aku punya skill apa nih gitu. Even meskipun kita lagi tidak ada uang gitu. Tapi aku udah ada uang ya tidak apa-apa gitu. Punyanya apa, dan itu yang dipakai untuk modal seperti itu. Iya, Jadi dari kata ya Kak Atin, jangan ini ya, jangan memulai dari apa yang kita tunggu. Jangan nunggu pokoknya gitu. Kalau mau berbisnis itu. iya. Karena kalau nunggu kita udah mulai-mulai gitu Kak ya. Iya, betul-betul nggak akan mulai-mulai. Soalnya nanti kalau kita udah jalannya tuh bakal dibukain aja gitu. Asalkan tadi niatnya gitu, niatnya apa dulu gitu. Niatnya dilurus. Karena bakal dibukain insya Allah sama Allah gitu. Soalnya saya juga ini dari mulai PIRT, halal itu tuh semuanya dibantu sama dinas gitu ya. Tadi karena kitanya juga harus tahu jemput bola ya. Pemerintah tuh sebenarnya sudah menyediakan ruang gitu, apa asalkan kita mau menjemputnya gitu, dan itu tuh semuanya gratis gitu, bahkan kayak pelatihan digital marketing, masya Allah itu tuh pelatihan pemasaran itu semuanya gratis, bahkan kita tuh dikasih uang saku malahan ya, aduh dikasih uang saku, kita nggak perlu harus siapin apa-apa gitu, semuanya udah dikasih sama pemerintah. Jadi asal kitanya ya tadi mulai mau gitu dan lurusin dulu niatnya gitu, dan insya Allah semuanya Allah bantu kok kalau niatnya kita baik gitu ya. Karena kalau kitanya berniat mah insya Allah semuanya tuh nggak harus nunggu kita punya dulu ya, semuanya tuh dibantu banget sama pemerintah. Apalagi sekarang tuh kan lagi ini banget ya, UMKM tuh disuruh banyak yang suruh naik kelas, apa namanya tuh tadi sertifikasi halal, karena kan di tahun 2026 tuh semua produk-produk UMKM tuh semua produk Indonesia wajib halal gitu. Nah, gimana kalau nanti nggak halal tuh, entah itu ada sanksi atau gimana, intinya tuh semua produk UMKM di 2026 itu wajib sertifikasi halal kayak gitu. Meskipun itu tuh produknya misalkan kiripik doang gitu, itu wajib sertifikasi halal, dan itu semuanya sudah di ini ya kok sama pemerintah, sudah di apa namanya, dikasih ruang gitu untuk dia bisa berkembang tumbuh, itu semuanya udah difasilitasi sama pemerintah itu sendiri tuh. Iya, Kak, nanti misalkan ada teman-teman yang pengen apa namanya tanya-tanya ke Kak Atin gitu ya terkait apa pelegalan apa namanya makanan seperti ini boleh nggak sih Kak? Boleh banget, saya seneng banget. Bisa. Nah, ya itu itu ya teman-teman, buat apa buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang apa berbisnis apa makanan ya. Maksudnya karena waktu ngobrolnya saya sama Kak Atin memang terbatas kayak gitu. Nanti buat teman-teman yang memang masih mau tanya-tanya ya ke Kak Atin terkait pelegalan tadi, ngurus-ngurusnya seperti itu, karena Kak Atin kan emang lebih berpengalaman ya terkait itu. Nanti bisa tanya ke Kak Atin gitu ya, mungkin jika ingin ngobrol-ngobrol mungkin bisa japri gitu Kak ya di Instagramnya, atau mungkin kalau nanti ada WhatsAppnya bisa ke WhatsAppnya Kak Atin seperti itu. Jadi memang apa namanya, karena dari cerita Kak Atin tadi kan memang dipermudah banget katanya, bahkan gratis gitu oleh pemerintah. Nah mungkin nanti teman-teman ada yang berbisnis apa namanya kuliner juga seperti Kak Atin dan emang pengen bertumbuh juga tapi bingung ini gimana ya cara pelegalannya, harus kemana ya, gimana ininya, nanti mungkin bisa sharing-sharing tuh dengan Kak Atin seperti itu. Dan apa bisa DM Instagramnya ya Kak ya, sekalian kalau mau order apa jualannya Kak Atin juga boleh. Nah, mungkin ini Kak apa namanya kalau teman-teman ingin order nih Kak, share apa namanya kemana nih Kak, ke Instagram atau ke nomor WhatsApp atau apa sosmed-sosmednya ya, mungkin nanti bisa dicek-cek sama teman-teman Kak. Di Instagram tuh udah di ini ya, udah dicantumin di link, udah ada lindernya itu kan, di situ bisa pesan lewat Grab atau GoFood atau mau via WhatsApp, itu udah saya disimpan di ini. Tapi kalau misalkan pun mau lewat sekarang gitu lewat WhatsApp, semuanya bisa sih. Di IG sudah ada dicantumkan semua sih, Allah sudah cukup jelas ya.
Mm-mm. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen incip-incip ya, apa namanya, produk ayam Sarasa nih. Nanti bisa langsung ke IG Ayam Kampung Sarasa ya. Ya, IG Ayam Kampung Sarasa tanpa ya, spasi ya. Nanti bisa bisa cek-cek di sana produknya. Di sana juga nanti apa namanya di bionya juga udah ada nomor WhatsApp-nya. Terus yang ingin pesan-pesan GrabFood kayak kayak gitu tuh GoFood itu juga sudah ada juga di sana. Jadi udah lengkap banget. Jadi yang ingin ke WhatsApp bisa ke WhatsApp, yang ingin apa DM juga bisa, yang ingin langsung ke GrabFood, GoFood itu juga bisa langsung ke sana. Jangan lupa ya Instagramnya Ayam Kampung Sarasa tanpa spasi. Nanti bisa berkunjung ke sana. Jadi Kak Atin ini stay-nya kan di Bandung, tapi Ayam Kampung Sarasa ini bisa dijual ke apa? Bisa dikirim ke luar kota gitu. Jadi ya. di luar kota Bandung bisa dikirim dan aman seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang stay-nya mungkin di luar Bandung juga ingin incip-incip itu juga bisa banget. Nanti sekalian juga bisa apa namanya bisa mungkin bisa share atau tanya dulu untuk memastikan gitu ya ke Kak Atin. Aku stay-nya di sini Kak, aman nggak ya untuk pengiriman? Kira-kira berapa lama gitu? Mungkin bisa ditanyakan juga dulu gitu untuk dipastikan kalau teman-teman masih ragu kayak gitu. Ya, ya. Ini Kak Lestri semangat, makasih. Halo Kak Atin. Ya oke. Oke, terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah nyimak obrolan Happy Lova sore ini bersama Kak Atin. Buat Kak Atin, terima kasih banyak Kak ya. Ya, Semoga berkah, semoga dilapangkan dan dimudahkan ke depannya ya Kak amin. ya. Semoga juga apa namanya hal-hal yang Kak Atin impikan kebermanfaatan untuk apa orang lain seperti itu. Itu semoga di apa ya semoga dimudahkan kayak gitu ya jalan-jalannya sama Allah gitu. Amin. Oke, makasih banyak. Sukses selalu ya, Kak Atin. Terima Ya. kasih buat semua teman-teman. Happy weekend. Selamat sore.